Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memulai presentasi, yaitu menganalisis masalah secara statistik. Nama anggotanya dengan saya sendiri, Syifaul Anizaru dengan NIM akhir 020, Irsyad Dafa dengan NIM akhir 007, Tantri Dwipa dengan NIM akhir 009, Laga Putra dengan NIM akhir 006, Nur Fatan dengan NIM akhir 031. Diagram Pareto. Grafik bataknya menggambarkan masalah dengan urutan banyaknya frekuensi banyak kejadian. Manfaat diagram Pareto. Dengan adanya diagram Pareto, kita dapat menemukan masalah mana yang merupakan masalah terpenting dan harus segera diselesaikan, serta mana yang dapat ditunda penyelesaiannya. Cara membuat diagram Pareto. Yang pertama, kumpulkan data sebanyak-banyaknya, namun data tersebut harus dibatasi rentang waktunya. Yang kedua, tentukan ranking berdasarkan jumlah frekuensinya. Permasalahan dengan frekuensi terbesar akan menjadi ranking tertinggi. Yang ketiga, hitung frekuensi kumulatif dan persentase kumulatif dari data yang ada agar bisa membuat diagram Pareto. Yang keempat, buat diagram batang dan urutkan sesuai dengan jumlah frekuensinya. Yang kelima, lihat dampak Pareto. Jika jelas, maka dapat diambil tindakan. Next. Diagram sebab akibat adalah satu alat dalam menganalisa mutu dengan tujuan untuk mengetahui secara menyeluruh hubungan antara kecacatan dengan penyebabnya. Umumnya diagram sebab akibat menunjukkan 5 faktor yang disebut sebagai sebab dari suatu akibat efek. 5 faktor yang disebut dengan sebab dari suatu akibat adalah manusia, tenaga kerja, metode, material, bahan, mesin, dan environment lingkungan. Next. Manfaat diagram sebab akibat. Yang pertama, membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Yang kedua, membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta-fakta lebih lanjut.
Langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibat. Yang pertama yaitu tentukan masalah atau sesuatu yang akan diamati atau diperbaiki. Yang kedua yaitu cari faktor utama yang berpengaruh atau mempunyai akibat pada masalah atau sesuatu tersebut. Yang ketiga yaitu cari lebih lanjut faktor-faktor yang lebih rinci yang berpengaruh atau mempunyai akibat pada faktor utama tersebut. Yang keempat yaitu dari diagram yang sudah lengkap, carilah penyebab utama dengan menganalisa data yang ada. Next. Histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Histogram juga merupakan salah satu alat dari 7 alat pengendali kualitas. Next. Manfaat penggunaan histogram. Manfaat dari penggunaan histogram yaitu untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan. Next. Langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat histogram. Yang pertama yaitu mengumpulkan data pengukuran, kedua menentukan besarnya range, yang ketiga menentukan banyaknya kelas interval, yang keempat menentukan lebar kelas interval, batas kelas, dan nilai tengah kelas. Kelima menentukan frekuensi dari setiap kelas interval, dan yang terakhir membuat grafik histogram. Next. Analisis kualitas control card atau peta kendali, salah satu alat yang digunakan oleh produksi untuk mengendalikan proses produksi secara statik atau lebih dikenal dengan istilah statistical process control. Terdapat 3 jenis peta kendali. Yang satu X bar R atau X rata-rata range. Yang kedua P fraksi atau persen data tidak konstan. Yang ketiga U jumlah atribut data tidak konstan. Next. Pengendali kontrol X bar. X chart atau main chart memvisualkan fluktuasi rata-rata sampel dan rata-rata rata-rata sampel, kemudian akan menunjukkan bagaimana penyimpangan rata-rata sampel dari rata-ratanya. Peta kendali X bar dapat digunakan untuk yang pertama memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu variabel asal dalam hal lokasinya. Yang kedua, apakah proses masih berada dalam batas-batas pengendalian atau tidak. Yang ketiga, apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Langkah-langkah dalam pembuatan peta kendali. Yang pertama, tentukan ukuran subgrup atau subgrup, sisi atau sampel pada subgrup atau jumlah produk yang diobservasi setiap kali melakukan observasi
N antara 2 sampai 10. Yang kedua, tentukan banyak subgrup K atau N. Yang ketiga, hitung nilai rata-rata dari setiap subgrup. Selanjutnya peta kendali X bar R, yaitu kependekan dari range, mengukur benda nilai terendah dan tertinggi sampai produk yang diobservasi, dan memberi gambaran mengenai variabilitas proses. Manfaatnya, memantau perubahan dalam hal speednya atau penyebarannya, memantau tingkat keakurasian atau ketepatan proses yang diukur dengan mencari range dalam sampel yang diambil. Langkah dalam pembuatan peta kendali R-card, menentukan ukuran subgrup atau size dalam sampel pada subgrup, menentukan banyaknya subgrup K atau N. Cara menghitung nilai selisih data terbesar dengan data terkecil dari setiap subgrup yaitu range R, XI max dikurangi XI min. Hitung batas kendali untuk peta kendali R, yaitu CL sama dengan R. Hitung nilai rata-rata dari keseluruhan R, yaitu R merupakan center line dari peta kendali R. Selanjutnya ada peta kendali P, yaitu salah satu jenis kontrol yang berfungsi untuk mengukur proporsi detektif pada produksi. Digunakan apabila jumlah sampel tidak konstan atau tidak tetap. Ukuran sampel sebaiknya lebih dari 30 dan jumlah set sampel yang ideal adalah sekitar 20 sampai 25 set sampel. Selanjutnya ada peta kendali U, digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah defek atau ketidaksesuaian dalam unit yang diproduksi. Penggunaan U-card apabila jumlah kesempatan yang defek adalah non-konstan atau tidak tetap. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan silakan raise hand. Pertanyaan untuk saat ini hanya 3 pertanyaan saja. Silakan untuk teman-teman.
Silakan teman-teman yang mau nanya.
Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Siva atas kesempatannya izin bertanya tentang gram Pareto ya. Gimana kita menganalisis suatu permasalahan secara statistik. Nah, pertanyaan saya kenapa dan kapan kita harus menggunakan diagram Pareto untuk menganalisis suatu permasalahan? Kayak gitu sih. Soalnya kan di situ dijelaskan ya diagram Pareto itu grafik batang yang menggambarkan masalah berdasarkan urutan banyak frekuensi banyaknya kejadian. Itu maksudnya seperti apa? Terima kasih. Untuk pertanyaannya bisa dituliskan di chat ya. Saya akan menjawab pertanyaannya Vanessa. Kapan harus menggunakan diagram Pareto? Kenapa menggunakan diagram Pareto? Yaitu untuk mempermudah proses dalam pemetaan suatu permasalahan. Mulai dari masalah yang paling besar hingga yang paling kecil secara urut, sehingga bisa segera diambil tindakannya. Untuk frekuensi banyak kejadian maksudnya itu kan di PPT sudah ada ya contohnya. Nah, itu jumlah
Nah, jumlah seperti negara itu kan ada jumlahnya itu ya, grafiknya. Nah, itu tuh jumlah frekuensinya berapa persen? Apakah Anissa terjawab? Ya baik, terima kasih Siva. Ya, sama-sama, Van. Ada yang mau tanya lagi?
Ada yang ditanyakan? Oh ya, moderator mungkin nggak ada yang mau nanya lagi, boleh langsung ditutup aja. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini sudah selesai kah presentasinya? Sudah selesai? Sudah, Bapak. Ya, Bapak. Terus ada berapa pertanyaan tadi?
Ada berapa pertanyaan tadi, Mbak? Kelompoknya siapa? Baru kelompok 2, Bapak. Baru 1 pertanyaan, Bapak. Terus sudah tidak ada yang bertanya lagi? Tidak ada lagi. Baik, kalau gitu saya tanya ya. Saya tanya PJ ya. Kelompok 2 ini tadi membahas apa? Mohon dijawab ya. Dijelaskan sepemahaman dari PJ. Baik Pak, saya izin menjawab Pak. Kelompok penyaji tadi itu membahas mengenai menganalisis masalah secara statistik yang dimana menggambarkan menggunakan diagram, yaitu diagram Pareto. Lalu tadi juga tim penyaji juga menjelaskan manfaat dari diagram Pareto itu seperti apa dan cara membuat diagram Paretonya juga sudah dijelaskan Pak. Yaitu yang pertama menggunakan kumpulan data sebanyak-banyaknya, namun data tersebut tetap harus dibatasi rentang waktunya. Lalu ada tentukan ranking berdasarkan jumlah frekuensinya. Lalu ada buat diagram batang dan urutkan sesuai dengan jumlah frekuensi serta dampak Pareto itu dapat diambil tindakannya, Pak. Lalu juga dijelaskan juga diagram sebab akibatnya itu seperti faktor yang menjadi sebab cause dari suatu akibat. Ada 5 tadi Pak yang sudah jelaskan, yaitu yang pertama man, yang kedua metode, yang ketiga material, yang keempat margin, dan yang kelima environment. Dan juga tadi itu menjelaskan contoh diagram selain metode itu ada histogram Pak. Itu juga dijelaskan manfaat penggunaan histogramnya apa. Lalu ada langkah-langkah dalam membuat histogram. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Makasih Marcelo. Coy mana Coy? PJ-nya 2 kan? Ya harus jawab semua. Halo, iya Bapak izin menambahkan. Selain yang di jawab Marcel, terus tadi kelompok 2 menerangkan tentang peta kendali. Peta kendali di mana itu diterangkan langkah dalam pembuatan, terus manfaat dari peta kendali. Ya itu aja Bapak. Oke. Makasih ya. Teman-teman mungkin audiens ya. Audiens siapa yang bisa menerangkan apa manfaat dari diagram tersebut ya? Dan kapan itu digunakan ya? Silakan. Kalau dirasa sudah jelas kan, tidak ada pertanyaan, berarti perlu apa ya, penjelasan dari teman-teman audiens 2 hal tadi ya. Fungsinya apa, manfaatnya apa, terus kemudian kapan kira-kira digunakan seperti itu ya. Oke, silakan.
Oke, makasih. Siapa ini? Oke, yang lain, yang lain. Mungkin satu lagi mau menambahkan. Enggak, silakan. Permisi Pak, izin menjawab. Ya, silakan, silakan. Untuk manfaat diagram Pareto tadi menguatkan dari jawabannya Putri Rigita. Jadi diagram Pareto ini bisa digunakan dengan baik apabila ingin menganalisis masalah apa saja yang dapat diselesaikan melalui skala prioritas. Jadi bisa menemukan masalah mana yang merupakan masalah terpenting dan harus segera diselesaikan, dan masalah mana yang dapat ditunda penyelesaiannya. Nah, untuk waktu yang tepat di mana bisa menggunakan diagram Pareto ini, itu yang pertama saat menganalisis data frekuensi untuk menyelidiki hubungan antara masalah dan penyebab dalam suatu proses. Kemudian juga bisa digunakan saat ingin mengidentifikasi permasalahan yang paling sering terjadi, keluhan atau faktor apapun yang dapat dikategorikan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Terakhir mungkin ini saya mau menanyakan ke teman-teman audiens ya. Kira-kira contohnya seperti apa itu? Contohnya ya. Ya, jadi apakah sudah dijelaskan atau belum oleh kelompok penyaji? Tapi mungkin di sini saya dari penjelasan Putri dan Adelina ya. Kira-kira contohnya seperti apa? Silakan.
Halo, teman-teman. Tidak ada yang berkomentar atau tim yang presentasi? Silahkan. Kalau mau menjawab, tidak apa-apa. Silahkan. Halo, teman-teman. Sudah tak ini? Sudah cukup? Sudah cukup belum? Halo? Halo? Iya, Bapak. Lah iya, ini kelas kok ngapain ini ya? Apakah kita
Sedang diam-diam saja, ngapain? Saya izin menjawab yang contoh, Bapak. Iya, gimana? Kalau contoh kan kita bisnis digital, jadi yang berhubungan dengan bisnis itu contoh dalam industri tekstil kain, dengan menggunakan diagram Pareto ini bisa ditemukan data kecacatan dalam proses produksi setiap periodenya. Jadi dari data yang telah dianalisis menggunakan diagram tersebut bisa diketahui kecacatan yang sering terjadi adalah benang putus. Nah, jika tingkat kerusakannya tidak melebihi 80%, maka menunjukkan bahwa masih berada dalam batas wajar. Jadi kesimpulannya penggunaan diagram Pareto sangat memudahkan perusahaan dalam mengetahui kualitas produk yang dimilikinya. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Mbak Adel ya. Saya tanya Mbak Adel, kelompok presenter enggak? Audiens, Bapak. Oh iya. Ini aneh ya. Kelompok presenter justru tidak menjawab ya. Jangan-jangan kelompok presenter enggak paham. Lama loh ini, tadi ada 10 menitan loh. Tidak merespon ya sama sekali. Atau sudah meninggalkan Zoom? Ya kan? Masih ada, Pak. Iya, masih ada, masih bergabung, tapi perhatiannya ke sini enggak? Perhatiannya ke sini enggak? Paham enggak yang disampaikan? Oke lah, saya malah diberitahu suara-suara yang di belakang Anda, di samping Anda ya, yang tidak saya perlukan ya. Oke, baik teman-teman, saya hanya memberikan penguatan saja, karena juga ini kewajiban saya ya, kewajiban saya dalam menyampaikan. Paham tidak ya urusan teman-teman ya, yang penting saya juga sudah menyampaikan. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Adel ya, beberapa diagram metode yang dilakukan pada divisi operasional itu beragam ya, ada diagram Pareto, histogram, dan ada diagram ikan ya. Ada lagi yang lain, kalau nggak salah ada 6 apa 7 itu ya, jadi ada 7 metode. Nah, itu dilakukan pada upaya efisiensi dan monitoring terhadap produksi, kan gitu. Jadi tadi beberapa yang dijelaskan oleh teman-teman ya, ada contohnya histogram dan Pareto. Nah, itu dilihat produksi kursi 100 itu ada keluhan, sering rusaknya di mana? Di bagian kaki. Nah, berarti dari 100 tersebut 20 contohnya rusak di bagian kaki. Tapi ada juga Pak yang rusaknya di bagian punggung gitu ya. Berapa? Ditulis semua. Walaupun yang rusak cuma 1 tetap ditulis ya. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam diagram ya. Sehingga kita akan melakukan perbaikan kepada tingkat kerusakan yang paling besar ya, yaitu adalah di bagian kaki. Pak, yang lain apakah tidak diperbaiki? Diperbaiki, tapi dengan data tersebut ya, kita akhirnya harus memilih kan gitu. Baik ya, kita perbaiki dulu kaki tadi ya gitu. Nah, sehingga dalam analisis operasional itu didapatkan data bahwa ketika 100
kursi diproduksi, itu bisa jadi monitoring terhadap bahan baku kakinya lebih diperbaiki ya, quality controlnya ya gitu. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, tadi yang terkait dengan rentetan ya, proses produksi hingga sampai kain tadi contohnya. Nah, itu dilihat ya, sama seperti ini tadi. Jadi pada proses penjahitan ya, benangnya tadi contohnya kurang. Lah berarti kan bisa ditarik kesimpulan dalam proses penjahitan tersebut banyak terdapat masalah pada benangnya, proses untuk penjahitan benangnya kurang gitu ya. Nah, ya sehingga itu teman-teman fungsi dari mencari akar permasalahan di sebuah proses produksi gitu. Ya. Seperti itu kira-kira. Oke, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kelas ini saya berikan warning pokoknya. Saya lihat semakin kesini kok entah kenapa perhatian Anda terus semangat teman-teman kok dirasa kurang ya. Jadi saya sudah 2 kali warning dan ini tadi saya tanyakan cuma 1 pertanyaan. Untungnya tadi ada beberapa anak yang menjawab dan itu cukup tepat ya. Berarti teman-teman paham entah itu dari yang disampaikan kelompok ataukah teman-teman membaca dari materi kemudian paham. Saya juga tidak tahu ya. Yang jelas 1 pertanyaan tersebut bukti bahwa berapa puluh orang di sini tidak perhatian sama sekali ya. Sama sekali tidak ada perhatian, itu aja. Oke, makasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.